Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi ya, pada materi jaringan saraf tiruan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas domain jaringan saraf tiruan untuk klasifikasi. Ya, jadi pada domain klasifikasi, di mana kita ketahui bahwasanya outputnya akan diskrit, gitu ya. Kalau kemarin ya kita belajar domain untuk prediksi, ya outputnya pasti akan continuous, ya artinya tergantung daripada bobot di sisi output layer, ya yang ini pada video sebelumnya ya saya sudah bahas, ya. Outputnya akan continuous, tapi kalau classification atau klasifikasi outputnya akan discrete, ya pada kelas-kelas tertentu yang nanti kita sebut sebagai label, ya. Nah, ada perubahan sedikit ya dari struktur dataset, di mana saya menghilangkan header, yaitu si NI, NR, NV dan NP, ya. Tapi ini sebenarnya secara sequential kolomnya itu sama, ya. Ini A itu adalah NI, B itu NR, C itu NV, kemudian D itu NP. Nah, kemudian di sini juga ada classification-nya, yaitu labelnya, yaitu label 0, 1, 2, 3. Yang dimisalkan di sini ya label 0 misalkan untuk kondisi dengan status 0 gitu ya. Label 1 berarti kondisi dengan status 1. Label 2 berarti kondisi dengan status 2. Ya, ini nanti bisa saja Anda rubah untuk label-label, misalkan tegangannya ini drop atau tidak, ya. Klasifikasi pertama ya, atau label pertama tegangan drop atau tidak. Kemudian klasifikasi kedua misalkan over voltage atau tidak. Jadi itu aja ya, drop, over voltage, normal gitu ya. Drop voltage, over voltage, normal gitu ya. Nah, sebenarnya pada kasus klasifikasi ini kita juga bisa hanya mengambil dua sisi dari si NI dan NR, yaitu pada kolom A dan kolom B gitu ya. Dan langsung saja ke label klasifikasi pada kolom E. Nah, kita tidak perlu menginput pada sisi si NV dan NP ya, karena ini nanti kita ganti dengan label klasifikasi harusnya ya. Tapi pada kesempatan ini saya coba mengcombine semuanya ya. Jadi inputnya ini nanti ada NI, NR, NV dan juga NP. Namun secara kasus harusnya hanya cukup AB dan E ya, AB dan E, tidak perlu CD ya. Mungkin nanti Anda bisa melakukan perubahan ya, modifikasi untuk merubah strukturnya juga tentunya ya. Jadi secara kasus saya bagi seperti itu ya. Kalau kemarin kan kita hanya menentukan berapa nilai NV dan NP gitu ya, kemudian kita normalisasi, dinormalisasi ya untuk mendapatkan nilai real daripada si NV dan NP. Tapi di sini kita hanya mengeluarkan output discrete, yaitu 0, 1 dan 2. Jadi bisa saja nanti klasifikasinya bisa saja Anda misalkan N untuk normal ya, kemudian OV berarti over voltage, kemudian DV berarti drop voltage ya. Anda bisa bagi dengan kategori-kategori atau label-label tersebut gitu ya. Kemudian seperti biasa ya, untuk memulai project di sini ada outline daripada project ya. Import libraries, kemudian load dataset, preprocessing, kemudian men-set distribution, mana training, mana validating, kemudian mana testing. Kemudian membuat arsitektur, training, plot, prediction, dan export ya, seperti video sebelumnya. Nah, pada bagian libs ini ya, pada bagian libs ini atau import library ini saya buat sangat mudah ya, seperti video sebelumnya ya, dimana kita menggunakan pandas di sini ya untuk melakukan pengolahan data ya, secara sederhana tentunya. Namun Anda juga bisa menganalisis data ya dari file yang Anda atau dataset yang Anda punya secara visual ya. Sebenarnya bisa juga dilihat secara visual mana data yang harus dibuang, mana yang tidak gitu ya. Ini ada tambahan ya, saya menggunakan pandas untuk untuk reading daripada si dataset, yang mana datasetnya ini ya, yang di samping ini sama ya, yaitu
data daripada si NI, NP, NV, NI, NR, NV, NP dan label, gitu ya. Nah, kemudian ini masih sama ya, import libraries, kemudian saya setting by size, saya setting epoch. Nah, kemudian di sini saya buat variabel untuk memudahkan, yaitu class column. Nah, class column ini dihitung dari indeksnya. Berarti kan class column berarti kolom label ya. Yang ini nih, yang 0, 1, 2, 3 ya dan seterusnya. Di luar si data yang dinormalisasi, yaitu si NI, NR, NV, NP. Ya, jadi kalau kita hitung secara indeks, berarti labelnya ini ada di akhir ya. Di akhir, berarti kalau secara indeks daripada CSV-nya, ini NI indeks ke 0, NR indeks ke 1, NV indeks ke 2, NP indeks ke 3, berarti label ada di indeks keempat. Makanya di sini 4 ya. Nanti kalau misalkan datanya tadi cuman ada 3 kolom, yaitu NI, NR dan label, berarti labelnya harusnya di 2 ya, karena 0, 1 dan 2 ya. Kemudian input dimensi ya, input dimensi di sini 4 ya. Saya menggunakan NI sampai dengan NP. Nah, tapi kalau tadi hanya NI dan NR, berarti cuma hanya 2 ya, hanya 2 ya di input dimensi. Kemudian atau ini bisa jadi ya, bisa jadi input dimensi itu akan mengikuti ini sebenarnya tergantung kondisi ya. Kalau misalkan saya buat seperti ini bisa jadi kelas input dimensi sama dengan kelas call ya, atau kolom daripada si label. Kalau misalkan struktur datasetnya seperti ini, tapi kalau misalkan ada data yang dilengkap-lengkap ya, itu berbeda lagi. Makanya saya buat terpisah saja. Nah, kemudian output dimensi ini menghitung jumlah banyaknya label ya, banyaknya label. Berarti di sini ada 3 label, yaitu label 0 ya. Saya punya label 0, label 1, label 2 ya, atau dimana saya bisa deskripsikan 0 ini adalah normal ya, label NN normal. Kemudian 1 misalkan untuk OV ya, over voltage. Kemudian 2 berarti untuk DV ya, drop voltage ya, sorry. Misalkan ya, ini hanya misalkan saja. Yang kemarin sebenarnya ada logicalnya untuk mengenerate 1 2 ini, tapi ya kita anggap saja dia seperti ini ya. 0 normal, 1 over voltage, 2 itu drop voltage ya, dari pembacaan arus dan resistansi ya. Oke, kemudian setting ini sudah selesai ya. Ini Anda harus pahami karena ini akan berkorelasi dengan preprocess datanya ya. Anda harus bisa memapping berapa banyak yang input, di mana posisi labelnya ya. Kemudian kita baca datasetnya ya. Kita baca datasetnya nih, saya close dulu, yaitu voltage dataset.drop ini ya, .csv. Kemudian saya anggap dia sebagai dataset file ya, dimana di read oleh si Pandas. Kemudian kalau pengen cek ya values daripada dataset file, atau ingin ngecek tipe daripada datasetnya, maka bisa Anda panggil ds underscore file dot data types ya. Ya, semuanya float kecuali si labels integer 0 1 2 ya, dan seterusnya. Kemudian preprocess ya, preprocess kalau Anda ingin lihat data distribution ya, Anda bisa menggunakan heat map ya, dimana Anda bisa melihat data mana yang saling menguatkan, data mana yang saling melemahkan. Nah, tapi Anda di sini juga Anda nanti akan bisa menentukan bahwasanya dengan rating korelasi X dan Y ini dengan rating terkecil, berarti data tersebut bisa menjadi noise. Ya, contohnya misalkan di sini 0,013. Ya, ini sangat dark sekali gitu ya. Kalau misalkan kita harus input sebagai training data ya, atau ada pada dataset. Nah, ini bisa saja kita buang gitu ya. Tapi pada kasus ini kita masukkan dulu semuanya ya, karena memang ada teknik tersendiri di mana kapan Anda harus membuang data ini si 0,013 ini, dan kapan si 0,12 itu tidak dibuang, karena 0,12 juga bisa dikategorikan dark ya di situ ya. Nah, ini secara visual Anda bisa menentukan, oh ternyata nilai input si minus 1,45 ini ketika
saya korelasikan ternyata dia dark di sini, ya maka dia harus dibuang nih, pasangan antara si I dan si R ini harus dibuang, ya si I dan si R ini harus dibuang nih dengan nilai korelasi yang sangat dark seperti ini, gitu ya. Bisa jadi kasus seperti itu. Namun kalau misalkan Anda bermain di aplikasi, harus dilihat lagi. Ya misalkan Anda ingin mengklasifikasikan data pasien gitu ya di rumah sakit. Ini sangat hati-hati sekali ketika Anda ingin membuang datanya. Ya karena bisa saja terjadi data yang Anda buang ini adalah data yang penting. Ya makanya harus dilihat lagi dari segi application ya dan juga dari segi data ya. Harus di matching dulu baru Anda bisa memilih ini harus dibuang atau tidak. Itu saran saya kalau misalkan Anda bermain di industri ya, untuk khususnya deep learning gitu ya. Nah, kemudian saya ingin lihat label yang saya punya ya di sini, label yang saya punya, maka saya ambil daripada class call itu tadi kolom keempat ya. Ini kalau Anda lihat di sini class call adalah kolom keempat, maka di sini berarti kolom keempat. Nah, ini dia akan ngasih tahu nih kolom keempat, maka kolom keempat akan cetak di sini label daripada per barisnya atau per datanya. Nah, khusus untuk label 0 baris ke 0, maka dia label kosong, maka dia di 0100 ya, ini secara binary ya. Binary patternnya berarti akan seperti ini. Nanti akan mengikuti kalau misalkan Anda punya banyak label, misalkan 5 label atau 6 label ya, karena tadi di sini class call-nya ada di pada kolom keempat dan out, berarti kan ada 3 label ya, atau outdim-nya ada 3, maka di sini akan ada 3 binary ya, 100 kemudian 010 001 dan seterusnya ya. Kemudian kita lihat distributionnya ya, berapa banyak data yang normal ya. Ini sepertinya kebalik nih, normal itu harusnya 1 ya, normal itu harusnya 1 ya, normal itu harusnya 1 ya. Nah ini adalah 2 itu berarti dia the voltage ya. Nah berdasarkan data distribution yang ada di bar chart ini, maka kita bisa melihat bahwasanya secara sekuensial ya, pembacaan arus dan resistansi ini dia ada pada kondisi normal ya, sebanyak sekitar 1500 data atau lebih gitu ya. Nah disusul oleh data yang drop dan juga data yang over voltage. Ini kalau misalkan kita lihat secara distribution ya, plot datanya seperti ini gitu ya. Kalau Anda pengen ngecek jumlah datanya saja ya, oh ternyata yang normal lebih banyak, ini berarti datanya ini unbalance ya, unbalance antara label 1, label 0 dan label 2, dia unbalance ya. Artinya jumlah antara ketiga label ini tidak proporsional atau tidak sama. Nah, ketika jumlah datanya tidak sama, maka ini wajib datanya itu dinormalisasi ya. Ini sudah kelihatan ya, ketika dia datanya tidak sama maka dia wajib dinormalisasi. Atau kalau misalkan dalam pengukuran performa ya, wajib dilakukan perhitungan ya, dilakukan perhitungan yang meliputi nanti hasil prediksinya apakah dia true positif, true negatif ya, false positif atau false negatif gitu ya. Jadi harus menghitung berapa parameter tersebut yang nanti akan dikemas ya dalam suatu konsep yang namanya recall dan juga precision. Nah, sehingga nanti Anda bisa melihat pergerakan kurva data yang diprediksi ya, lebih banyak ke true positif atau true negatif ya. Ini mungkin nanti di lain kesempatan akan saya jelaskan terkait precision, recall, kemudian ada lagi F1 score ya, F beta score, atau juga AUSI dan seterusnya ya. Ini matrix untuk melakukan pengukuran performa ya daripada domain klasifikasi gitu ya. Nah, kemudian data distribution ini coba kita lihat ya, saya set X ini berarti dia sebagai inputnya nanti dari 0 sampai dengan 4 ya, artinya dari kolom 0 sampai dengan kolom ketiga ini ya, ada 4 banyaknya ya, di luar si label ya. Nah, kemudian
Y ini berarti label ya, Y ini label. Berarti kan kalau kita main range ya di Python 0,2 kolom ya, berarti dia ngambil lebih lebih kecil ya, lebih kecil dari 4. Berarti dari 0 sampai dengan 3. Kemudian untuk Y ini dia ngambil kolom keempat ya, si label 0, 1, 2 gitu ya. Nah, kemudian kita bisa print ya, kita cek benar nggak sih yang kita print ini sesuai dengan data yang ada di sini. Nah, kita lihat bahwasanya X itu berarti ada 4 ya, 4 parameter. Ini random nih, sepertinya dia sudah di random dari sini, seperti dia sudah di random ya, tapi harusnya dia tidak random ya. Nah, kemudian kita cek ini ya, kita cek X ya, X itu berarti 4, NI, NR, NV, NP. Namun bisa juga Anda menggunakan tadi saya katakan di awal NI dan juga NR ya. Kemudian labelnya berarti kita cek, dan kemudian jumlah data dari masing-masing X dan Y harus sama ya, karena dia kan berpasangan ya, paired ya, antara X dan Y, jadi harus sama ya jumlahnya. Sekian ya, hampir 2000 data. Ini seperti ada satu yang hilang nih. Mungkin ini coba kita set dari 0 ya. Nah ya, ini jadi 2000 ya. Jadi data dimulai dari 0 seperti ini ya, 0,526 minus 1,456, kemudian minus 13, 0,8, dan labelnya adalah 0 ya, betul ya. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita append dia dalam array ya, supaya bisa fit ke dalam TensorFlow model. Nah, kemudian si label ini kita encode ya, supaya juga nanti dia bisa kita transform menjadi kelas-kelas daripada si X ya. Oke, kemudian kita bagi ya distribusi datanya ya. Di sini saya split ya datanya antara data train dan juga data test. Nah, nanti kalau data validation akan diambil dari data train ya. Jadi si X train ini nanti akan dibagi dua lagi, yaitu si X train itu sendiri, kemudian si validation. Nah, kemudian tes ini saya mengambil sebanyak 20% daripada total data X train ya, atau si X ini nih, 20% dari si X. Karena dia ngambil si X dan juga encode Y. Masing-masing datanya adalah 2000. Berarti kalau 20%-nya berarti si X test ini dia punya sekitar 400 data ya, 400 data. Kemudian si trainnya ini dia punya sekitar 1600. Ini bisa juga lebih kecil, misalkan 0,05 saja juga cukup sih saya rasa ya untuk testing. Jadi nanti data trainingnya lebih banyak. Nah, ini juga akan berpengaruh ya. Data distribution ini akan pengaruh nanti ke hasil classification, di mana kalau datanya dia lebih dinamis lagi, tentunya hasil klasifikasinya akan baik ya. Tentunya di luar data train, artinya si tes ini akan mempengaruhi performa ya. Nanti kita bisa lihat ya di akhir ya, pengaruh daripada kenapa kalau si tesnya ini apa namanya, proporsinya lebih besar, misalkan lebih besar daripada extend. Nah, itu pun nggak mungkin gitu ya. Anggapanlah 20%, apakah 20% ini cukup besar ya sebagai data tes. Nah, atau kita cukup set dia 0,05. Berarti kalau 0,05 daripada 2000 ya, berarti sekitar 100 data menjadi data tes, bisa juga ya. Kemudian setelah datanya dibagi, kemudian kita juga bisa cek datanya ya. Datanya seperti ini, 5 data ya. Kita cek 5 data, X train, Y train, X test, Y test. Ini adalah pembagian daripada splitting si dataset ya. Nah, kemudian setelah itu kita bangun arsitektur modelnya. Ya, ini sama ya seperti video sebelumnya. Anda define in-dim, kemudian in-dim, kemudian out-dim, kemudian menentukan banyaknya hidden layer, kemudian menentukan activation function ya. Di sini saya menggunakan base size sebanyak 32 ya, 32. Kemudian terdiri dari 4 hidden layer, masing-masing isinya 32 ya. Nah, kemudian saya compile dia menggunakan Adam Optimizer, dan karena dia outputnya adalah apa namanya discrete, maka saya menggunakan sparse categorical cross entropy ya sebagai fungsi lossesnya ya. Jadi memang untuk memilih loss, apakah dia nanti MSE ataukah dia categorical cross entropy
atau binary cross entropy itu tergantung daripada bentuk datanya sebenarnya ya, bentuk data daripada si output yang ingin dibandingkan antara target dan prediktif. Dan nanti Anda bisa mencari gini ya. Ini kan kalau kita lihat deskripsinya adalah menghitung cross entropy loss daripada cross entropy daripada si label dan yang diprediksi. Ya, artinya yang diprediksi ini bentuknya discrete gitu ya. Nah, kita estimasikan dia sebagai nanti nilainya harus true. Artinya ketika dia true, maka kita bisa menghitung probability daripada target dan juga prediction ya, label target dan juga label prediction ya, saya sebutnya dia label target dan label prediction. Oke, kemudian ini sudah ya, Anda perhatikan ini ada perbedaan sedikit daripada domain si prediction, di mana kemarin dia menggunakan MSE ya, MSE ya. Nah, ini Adam juga bisa Anda konfigurasikan ya, momennya berapa atau loading rate-nya berapa ya, tapi di sini saya set 0,01. Ini kalau Anda pengen berubah juga boleh ya, sama ya. Kemudian tahap training dilakukan ya, sama nih, tidak ada perubahan. Kemudian dari data 1600 tadi ya, tadi kan kita punya data train 1600 ya, karena sudah di-split dengan data test. Maka dia 20% dari 1600. 1600 ini adalah data train ya, maka validasinya 20% daripada 1600 ini ya. Berarti dia sekitar berapa nih? 320-an ya. Nah, berarti data tradingnya sebenarnya kecil tuh. 400 tambah 320, 720, hanya 1000 saja ya data trainingnya. Memang harusnya sih ini harusnya sih lebih kecil ya. Tadi saya enggak 20% ya, harusnya sih 0,05 cukup. Kemudian validation 20% atau 30% juga cukup ya. Kemudian setelah training kita validation, kemudian kita evaluate ya, untuk mengetahui apakah model ini fitting atau tidak ya. Di sini pada evaluate nilainya adalah 99,81. Kemudian di sini kalau kita lihat training dari sini ya, ini kan si train berarti dari si model, artinya akurasi training ya, akurasi training dia 99,6, akurasi evaluation berarti dia 99,8 dari dua proses training dan evaluation. Oke, sudah selesai, maka saatnya kita plot ya. Kita plot ke dalam grafik perbandingan performance antara si validation dan juga si training gitu ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu perubahan grafik si akurasi dan si loss. Nah, ini cukup bagus perubahan grafiknya, nanti kita bisa expand lagi ya sebenarnya untuk melihat dia pergerakannya seberapa landai gitu ya. Mungkin hanya pada ini kan iterationnya sebanyak 10.000 ya. Mungkin kalau hanya di 200 akan terlihat lebih jelas nih pergerakan si siapa namanya, si grafiknya ya. Nah, ini kalau misalkan grafiknya kita expand lagi ya, dia sampai batas 0,1 atau Anda ingin dekatkan 0,05 ya, dia akan terlihat lebih landai ya dibandingkan tadi ya, dibandingkan yang ini ya. Nah ya, kita bisa expand lagi dia. Oke, lebih terlihat ya, ternyata akurasinya cukup bagus 99,65 dan lossnya hanya 0,9% ya, akurasinya 99,6%. Kemudian untuk validasinya, apakah dia fitting atau tidak ya. Nah, ini kita juga bisa beri batasan supaya melihat lebih besar ya. Nah, kita lihat lebih besar, oh dia fitting ya, bagus ya, tidak overfit tapi dia cukup fitting ya, sehingga akurasinya nanti dibandingkan nih 99,65 dan 98,92 ya, akurasi dan validation, dan ini cukup bagus ya pada performa training ya. Ya, training dan validation cukup bagus. Nah, begitu juga lossnya ya, Anda juga bisa lihat seperti ini ya. Lossnya oke, lossnya juga fitting ya antara si validation dan juga training.
Nah, ini cukup bagus sehingga kita bisa lakukan testing atau prediction atau classification daripada si dataset ya, atau data atau model yang kita bangun. Nah, di mana di sini saya modelkan lagi ya probability model daripada model yang sudah di trading ya, model di atas tadi ya. Kemudian keluarannya adalah softmax karena dia discrete, harus kita keluarkan nilainya dalam bentuk discrete juga. Nah, kemudian prediction sama dengan model dan predict extrain, artinya semua data yang di extrain ini kita bisa predict ya. Kemudian kita coba tes ya, kita coba tes di sini menggunakan indeks X-test indeks ke-17 ya, dimana dia inputnya adalah ini ya, somewhere kita nggak tahu karena sudah di random. Kemudian hasil daripada predictionnya adalah kelas 1, artinya kalau kelas 1 ini dia normal ya. Kemudian pada dataset juga 1 ya, sama. Nah, ini juga Anda bisa lakukan pada data X-train ya, X-train. Nah, ini juga X-train juga sama ya, bisa seperti itu ya. Ini berarti dia harusnya Y-train ya, harus sesuai, harus sama. Nah, ini dia. Ini ketika kita tes dia menggunakan single classification, hanya satu data yang kita tunjuk ya, sesuai indeks ini. Tapi kalau Anda ingin banyak, ya banyak, ini dia ya, kita lakukan dengan looping ya, untuk melakukan prediction si X-train dan juga Y-train. Maka dari 1500 data ya berhasil mengklasifikasikan benar ya sebanyak 1586. Artinya hanya 3 label yang salah ya, yang salah prediksi. Hanya 3 label yang salah prediksi. Nah, karena saya melakukan training menggunakan si X-train, nah maka kita juga bisa melakukan prediction untuk si X-test ya. Sorry, ini saya harus tambahkan dulu X-test. Oke, X-test index, maka kita play. Nah, ini kalau misalkan saya lakukan prediction daripada X-test ya, dari 40 data ya, karena tadi data ada 400, atau ini kita banyakin lagi jadi 150 ya, 150. Nah, ini juga cukup bagus ya untuk data testingnya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya, kita lakukan keduanya daripada si X-train dan juga X-test. Jadi ini kalau kita lihat akurasi daripada 3 distribution, si training, si validation, dan juga si testing ini dia fitting, semuanya ada di kisaran 99%. Dan ini adalah model yang bagus ya kalau kita ingin mengekspor dia ke dalam bentuk aplikasi ya, atau bentuk aplikatif daripada si model ini ya. Nah, itu untuk si testingnya ya. Oke, sepertinya disconnected nih. Nah, kemudian lain pada itu, aduh, kita harusnya bisa exporting nih. Oke. Nah, setelah Anda selesai, harusnya kita melakukan export model ya. Export model kemarin sudah dibahas sedikit ya. Kalau Anda menggunakan Flex Framework itu cukup sampai sini ya. Tapi kalau ingin integrated dengan Telegram ya, kemarin saya sudah jelaskan alasannya kenapa harus pakai JS, maka kita harus install dulu TensorFlow JS, kemudian kita download semuanya. Tahu cara mudahnya adalah kita running semua saja ini export model ya, kita buat folder temp, maka dia akan menyimpan model yang sudah di training ya, dan aset dan seterusnya. Kemudian kita ekspor juga untuk kebutuhan TensorFlow JS ya. Jadi kita lakukan exporting seluruhnya. Jadi nanti bisa kita implementasi untuk Flex dan juga si Node.js. Nah, kemudian TFJS model sudah created, maka di sini akan muncul TFJS dan ada model.json. Nah, ini semua filenya harus di-download dalam sebuah project yang nanti, yaitu model yang sudah dilatih. Maka ini saya download semuanya. Nah, maka saya punya kelas untuk DNN pada domain klasifikasi ya, pre-train model DNN pada domain klasifikasi, yaitu yang ini ya.
Eh, nah itu saja ya mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Nanti pada video selanjutnya akan kita implementasikan pre-train model ini dengan framework Flex dan juga menggunakan eh, apa namanya JS. Namun sebelum kita lanjut ya silahkan nanti Anda download beberapa software yang saya rekomendasikan di sini, yaitu ada Node.js. Silahkan Anda download di sini ya. Semuanya open source ya, gratis Anda download. Silakan download Node.js ya. Di sini kalau misalkan Windows Anda bisa pilih sesuai OS Anda. Ya Anda harus cek dulu ya Windows Anda berapa bit ya. Kalau saya 64 bit maka saya install yang 64 bit ya, sesuaikan. Kemudian selain daripada Node.js maka Anda harus juga menginstal Flex di sini sebagai framework daripada Python-nya. Ya sebenarnya lebih mudah menggunakan Flex ya, lebih karena hampir sama ya antara analisis dan juga implementasi bahasanya sama. Namun ada beberapa kekurangan dan kelebihan di Flex ini, begitu juga di Node.js. Maka saya rekomendasikan Anda untuk menginstal Flex juga, Node.js, kemudian Flex ya. Anda bisa download di sini. Tapi untuk dapat menginstal Flex ya, Anda harus menginstal dulu Python ya, Python versi terakhir. Ya, karena saya sudah menginstal Python, maka apa namanya? Anda sebenarnya harus menginstal beberapa paket lagi ya kalau Anda menggunakan Python yang ini ya, Python installation. Nah ini dia, Anda harus download Python dulu ya. Untuk menjalankan Flex Anda harus download Python dulu sesuai versi terakhir ya, dan juga kernel daripada OS Anda. Nah, namun ada alternatif lain ya, Anda bisa juga menggunakan Anaconda di sini yang memudahkan kita untuk tidak menginstal paket-paket yang sebenarnya terpisah-pisah ya. Kalau kita install menggunakan PIP otomatis paketnya akan terpisah-pisah. Nah, ini akan merumitkan Anda ketika Anda setup environment ya, karena banyak paket yang versionnya misalkan bertabrakan antara misalkan TensorFlow dan juga Kerasnya ini gak support ya, harusnya versi 2 tapi Anda install versi 1. Nah, itu akibat ya itu ya, karena kita install manual menggunakan Python ini gitu ya. Tapi kalau menggunakan Anaconda di sana sudah ada base-nya, base daripada Jupyter Notebook, base daripada si TensorFlow. Nanti Anda tinggal klik install saja ya, karena dia lebih GUI ya, Anaconda. Nah ini dia lebih GUI ya, jadi lebih mudah, hanya tinggal klik-klik untuk menginstal paket dibandingkan kita menggunakan command prompt untuk menginstal paket-paket secara manual gitu ya. Flex ini nanti kita akan running ya menggunakan command prompt daripada si Anaconda ya, jadi bukan command prompt si global environment menggunakan Python yang ini ya, Python global ini ya, karena nanti package-nya akan diinstal atau dikemas oleh si Anaconda ini ya, sehingga nanti kita bisa merunning Flex ya. Nah ini dia tampilan daripada Anaconda Navigator yang sudah saya install ya, seperti ini kurang lebih ya. Nanti Anda tinggal klik saja di sini, kalau belum diinstal tinggal klik install, kemudian untuk menjalankan command prompt-nya ya nanti tinggal launch saja. Nah, setelah Anda memilih channelsnya, kemudian Anda bisa menginstal paket di sini ya. Library mana saja yang belum diinstal. Ya lebih mudah ya, tinggal cari ya, searching di sini library-nya, dia akan menyesuaikan versionnya. Ya dibandingkan kita harus install secara manual ya. Nanti akan merepotkan Anda, lebih memakan banyak waktu dibandingkan Anda menggunakan Anaconda Navigator. Ya lebih mudah ya. Kalau saya rekomendasikan gunakanlah Anaconda ya untuk dapat merunning si framework Flex gitu ya. Nah, silahkan nanti Anda download ya beberapa software yang saya rekomendasikan, karena nanti implementasi daripada si domain classification dan prediction ini ya akan menggunakan dua framework tersebut ya, framework JS dan juga framework Flex. Nah, kemungkinan nanti saya bisa mengintegrasikan si Telegram yang menggunakan JS ya. Mungkin nanti kalau
yang menggunakan Flex gitu ya, bisa Anda explain sendiri ya. Anda bisa riset sendiri bagaimana menggunakan Flex ya, dan juga Node.js. Silahkan Anda baca-baca dulu mengenai beberapa framework yang tadi saya rekomendasikan. Nah, ini model yang pretend ini mohon di save ya, karena kita akan gunakan selalu ya, kita akan selalu gunakan ini untuk melakukan implementasi ya nanti pada Node.js dan juga Flex. Dan juga yang ini harusnya Anda download juga nih ya, DNN model zip ya, karena saya sudah ekspor, berarti saya tinggal download nih harusnya ya. Saya tinggal download DNN model zip ya, saya hanya tinggal download. Nah, berarti saya sudah punya dua model, yang model prediction dan juga model klasifikasi daripada kasus si arus dan juga resistansi ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.